Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ada kata zarrah. Di dalam tafsir klasik, zarrah itu diartikan asgharun namlah, semut yang terkecil. Dalam tafsir modern, zarrah itu diartikan atom. Sebanyak 6 kali dengan redaksi misqalu zarratin dengan dibaca rafa', misqala zarratin dengan dibaca nasab, misqali zarratin dengan dibaca khafat. Atom di dalam satu kitab berjudul As-Sunanul Ijtimaiyah fil Qur'anil Karim wa amaluha fil umami wad dual, karya Dr. Muhammad Amahzun, di jilid 1 halaman 62-63, di mana pemikiran manusia, penemuan manusia dalam bidang teknologi yang disebut dengan al-kasyf al-ilmi, penemuan ilmiah an-nadhari yang bersifat teoritis, bersifat teori, sampai pada produknya, memproduksi hasil teori itu dengan disebut dengan al-intaj, membutuhkan waktu, tetapi sunnatullah, penemuan teknologi yang dulu dari teori menuju produksi itu cukup lama. Seperti foto, al-mabda' an-nadhari fi taswir al-fotografi, yaitu penemuan fotografer. Dari teori menuju produksi, ikhtajal insan ila 112 tahun. Dari tahun 1727, yaitu teori penemuan foto, untuk menjadi produksi foto sampai pada tahun 1839. Jadi memakan waktu 112 tahun. Kemudian telepon, wahtaja ila 56 tahun. Teori ilmiah menciptakan telepon, dari teori menuju produksi al-intaj membutuhkan waktu 56 tahun. Dari tahun 1820 sampai 1876. Kemudian televisi, menciptakan televisi dari al-kashful ilmi an-nadhari, penemuan ilmiah teoritis menuju al-intaj, produksi, memakan waktu 12 tahun. Dari tahun 1922 sampai 1934. Likhtira'it televiziun, untuk menciptakan televisi. Terkait dengan ayat zarrah yang artinya atom dalam Al-Quran, misqalu zarratin, seberat atom. Misqala zarratin, misqali zarratin. Atom dari teori
bom atom, teori ilmiahnya sampai pada produksinya memakan waktu 6 tahun. Jadi yang lebih modern lebih cepat. Lebih modern lebih cepat. Dari tahun 1939 itu teori bom atom. Untuk terwujudnya bom atom secara real itu pada tahun 1945. Disebutkan di dalam kitab As-Sunanul Ijtimaiyah karya Dr. Mahzun. Kemudian saya baca lagi di dalam kitab Mausu'ah Al-Ijaz Al-Ilmi, Ensiklopedi Mukjizat Ilmiah fil Hadisin Nabawi, di dalam hadisnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karya Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim, di jilid 4 halaman 104 dijelaskan di sini Einstein mengirim surat pada Presiden Amerika Serikat pada tahun 1939, yaitu Presiden Roosevelt. Einstein menjelaskan bahwa sesungguhnya bom atom apabila dilemparkan, dijatuhkan pada pelabuhan Mina, Mina itu bahasa Arab pelabuhan, fa innaha tudammiruhu bi akmalihi, kata Einstein, maka bom atom itu akan memporak-porandakan seluruhnya dengan sempurna. Ma'a ma yujawiruhu mim manatiqa, dan daerah sekitarnya, wilayah sekitarnya, pemukiman sekitarnya menjadi porak-poranda dan hancur akibat bom atom. Dalam bahasa Arabnya adalah kumbulah zarriyah. Mendapatkan informasi tentang dahsyatnya bom atom itu dari Einstein, ahli fisika, maka Presiden Amerika Serikat pada tahun 1939, Roosevelt, dia melakukan studi tentang bom atom. Kemudian watamma sun'u salasi qanabil zarriyah, dan sempurnalah menciptakan 3 bom atom di Amerika pada tahun 1945. Wa ujriya ikhtibar, dan diperlakukan uji coba bom atom. Pertama adalah ahaduha, bom atom yang pertama, wa kanat masnu'ah minal plutonium, berbahan plutonium, minal plutonium, yaitu bahan bakar atom. Ini bom atom dari bahan plutonium diledakkan di New Mexico pada tanggal 16 Juli 1945. Tepatnya di padang pasir Alamogordo di Meksiko. Kemudian wa uskitatis saniyah, bom atom yang kedua dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada tanggal
fi 16 Agustus 1945. Wa uskitatis salisah, dan dijatuhkan bom atom yang ketiga ala Nagasaki, yaitu di Nagasaki, Jepang, fi 19 Agustus, di tanggal 19 Agustus 1945. Jadi Hiroshima dijatuhkan 16 Agustus 1945, bom dari Amerika Serikat. 3 hari kemudian, yaitu 19 Agustus 1945 di Nagasaki. Ulama-ulama Islam, di antaranya Profesor Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim dalam karya ilmiahnya Mausu'ah Al-Ijazil Ilmi fil Hadisin Nabawi, Kaifiyatu Tajannubi Akhdaril Isya'at Az-Zarriyah, bagaimana cara menjauhi bahaya-bahaya radiasi. Al-Isya'at, radiasi. Az-Zarriyah, dari bom atom itu. Temuan yang ditemukan oleh para ulama Islam adalah dengan ghuslul wajhi wa ghuslul ainaini bil ma', yaitu membiasakan membasuh wajah dan membasuh kedua mata dengan air. Maka umat Islam sudah biasa melakukan wudu. Dan membasuh mata bagaimana? Ini ditemukan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu ala haula'il qaum al-mu'azzabin, janganlah kalian masuk pada kaum ini yang mendapatkan ujian, mendapatkan azab, mendapatkan bencana. Janganlah kalian masuk ala haula'il qaum al-mu'azzabin, terhadap masuk pada wilayahnya kaum yang mendapatkan azab atau mendapatkan bencana atau mendapatkan musibah yang sama, illa antakunu bakin, kecuali kamu sekalian dalam keadaan menangis untuk belajar ibrah, belajar bagaimana azabnya Allah, bagaimana musibah yang diturunkan oleh Allah, bagaimana bencana yang dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takunu bakin, maka apabila kamu sekalian tidak bisa menangis, fala tadkhulu alaihim, janganlah kalian masuk pada mereka, janganlah kalian masuk pada wilayah mereka yang mendapatkan azab. Ayyusibakum ma asabahum, dikhawatirkan kalian akan tertimpa sesuatu yang menimpa kepada mereka. Ini ditemukan ijazun ilmiyun ajib, ada mukjizat ilmiah yang luar biasa, yang ajib, mengagumkan, di mana Rasulullah memberikan petunjuk masuk di wilayah orang yang mendapatkan azab, mendapatkan bencana, mendapatkan musibah, dijatuhi bom atom, supaya menangis. Karena apa? Fa innal ainal baqiyah, maka sesungguhnya mata yang menangis, takunu mamlu'atan bid-dam'i, penuh dengan air mata, wa tafidu bid-dam'i, dan mengalir air mata. Wa hada afdalu difa',
ini yang paling utama untuk preventif melindungi diri, untuk pencegahan, untuk menolak, melindungi anil aini dari mata, didda akhtaril isya'at, melawan bahaya-bahaya radiasi, menolak, menjauhkan dari bahaya-bahaya radiasi az-zarriyat yang diakibatkan atom atau bom atom. Ini disebutkan di dalam kitab Mausu'ah Al-Ijazil Ilmi di jilid 4 halaman 106. Ini dijelaskan di dalam kitab Mausu'ah Al-Ijazil Ilmi fil Hadisin Nabawi karya Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim yang terakhir tadi di halaman 106, 107. Kemarin, tepatnya hari Selasa 4 Agustus 2020, terjadi ledakan besar di Libanon. Menurut catatan yang kami terima dari Kompas.com, bersumber dari pejabat keamanan Libanon, kejadian ledakan besar yang mengakibatkan banyak korban dan mengakibatkan ribuan luka-luka dipicu dari 2.750 ton amonium nitrat. Ini terjadi kesekian kali ledakan, kemudian tembak-menembak, kemudian kerusuhan, kesekian kali di Timur Tengah, tidak terhitung. Nah, saya tertarik himbauan Syekh Azhar dalam hal ini, yaitu Syekh Ahmad Thayyib. Beliau memberikan bela sungkawa kejadian tragedi ledakan Libanon hari Selasa 4 Agustus 2020. Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Azhar Mesir mengatakan, qulubuna ma'a Lubnan, qulubuna ma'a Lubnan, hati kita bersama Libanon. Tentunya apa yang kami fahami dari Dr. Ahmad Thayyib Syekh Azhar ialah rasa empati dan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terhadap korban mereka, hamba-hamba Allah yang tidak bersalah. Siapakah pelakunya? Kami belum mengetahui secara persis. Akan tetapi siapa saja pelakunya dilakukan oleh manusia yang merusak, mufsidun, termasuk teroris atau gerakan siapa saja mereka, tidak dibenarkan oleh syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang negara Timur Tengah sudah berapa tahun sampai sekarang ini cerita perang dari sana.
Kita yang di Indonesia hanya bisa berdoa supaya berhenti peperangan-peperangan yang ada di Timur Tengah. Kemudian kita bisa memberikan sumbangan-sumbangan untuk dikirimkan kepada saudara-saudara kita korban perang, korban konflik di Timur Tengah. Seperti yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang ditetapkan sebagai Yaumu Palestin, Hari Palestina 27 Rajab, di mana diadakan peringatan Isra Mi'raj di seluruh Nusantara Indonesia untuk mengumpulkan dana, kemudian dana itu dikirimkan ke Palestina. Itu diantaranya pada waktu zaman Ki Haji Hashim Asy'ari rahimahullah. Itu kalau sekarang Syekh Ahmad Thayyib mengatakan qulubuna ma'a Lubnan, hati kita bersama Libanon. Tetapi ada satu hadis yang perlu kita renungi di kitab Tarikhu Madinati Dimashq. Ini kitab karya Ibnu Asakir, sebanyak 80 jilid. Ini kitab 80 jilid. Kami ambil jilid 1 halaman 154. Di sini disebutkan, wa idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Wa idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Dan apabila rusak, hancur, entah itu rusak ideologinya, rusak ekonominya, rusak akhlak dan moralnya, rusak persaudaraannya, rusak kerukunannya, Ahlus Syam, penduduk negara Syam, terdiri dari Palestina, Syria, Yordania, dan Lebanon. Fala khaira fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau masyarakat Syam, Palestina, Syria, Yordania, Lebanon sudah rusak, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan di tengah-tengah kalian. Ini perlu kita renungi. Jadi kebaikan itu pengaruh dari Timur Tengah. Apabila Timur Tengah damai, akan menjadi kiblat perdamaian dunia. Apabila Timur Tengah ini konflik, akan menjadi contoh teroris-teroris di dunia. Semoga Allah memperbaiki Timur Tengah, khususnya negara Syam, menjadi damai dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.